Insiden crash beruntun melibatkan 5 pembalap di race 2 kelas National Junior Sport 150 U15 Mandalika Racing Series di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Minggu. Insiden crash juga terjadi di kelas balapan Super Sport 600cc sehingga diputuskan red flag. Abimanyu Fermadi yang sempat crash setelah race restart berhasil menebus kesalahannya dan menjadi juara pertama, dan Arkana di posisi kedua serta Sabian di posisi ketiga. Deputi Olahraga Sepeda Motor Pengurus IMI Pusat Haji Edi Saputra menyampaikan, dalam balapan adalah hal yang lumrah terjadi bahwa insiden kecelakaan itu tidak bisa dihindarkan. Berdasarkan kejadian tersebut, pihaknya dapat memberikan penalti kepada pembalap karena memaksa menyalip di ruang sempit sehingga mengakibatkan kecelakaan. Insiden crash di kelas National Junior Sport 150 U15 Mandalika Racing Series di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah juga menjadi perhatian. Pihaknya akan memberikan edukasi karena cara balapan zigzag berbahaya. Sementara itu, Vice President Motorsport MGPA Doni Maharjono menyoroti tindakan Marshall yang tidak menolong pembalap saat insiden kecelakaan. Bagi Doni, tindakan yang dilakukan oleh Marshall Track sudah benar saat terjadinya insiden kecelakaan dengan mengevakuasi motor terlebih dahulu. Doni Maharjono menyampaikan, ketika terjadi kecelakaan yang menimpa pembalap saat balapan, ada dua pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan penanganan kecelakaan, yaitu Marshall dan medis. Saat membawakan dokter barir ini, kata Doni, Marshall sama sekali tidak boleh menyentuh pembalap. Artinya, Marshall memang tidak bertanggung jawab menangani pembalap yang terluka meskipun ada di depan mata. Dalam sebuah balapan itu hal yang lumrah terjadi, kecelakaan apa eksiden itu kan tidak bisa dihindarkan. Cuma tadi memang ada kesalahan dari pembalap yang memaksakan masuk tikungan yang ruangannya sudah sangat sempit. Biasanya kalau gitu nanti pimpinan lomba akan memberikan hukuman ke pembalap yang melakukan kesalahan. Tapi insiden yang tidak bisa dihindarkan, kecelakaan yang disengaja pasti akan ada penalti. Kalau hasil analisa tadi ada yang dapat penalti nggak Pak dari Kalau dilihat kejadiannya iya, yang menabrak dari belakang karena ruangnya sudah sangat sempit. Dipaksakan jadi nabrak ke pembalap yang di depannya. Situasi sampai sekarang yang crash tadi nggak apa-apa, pembalapnya udah oke. Kelas berapa aja tuh? Kelas 600cc tadi. Sama yang tadi ada yang di kelas U15 junior juga. Kalau junior itu memang perlu terus diedukasi karena cara bawa balap mereka kan masih seperti di underbone yang nyilang-nyilang, sebenarnya nggak perlu, tapi mungkin mau mencobalah seperti seniornya gitu. Jadi gerakannya itu di trek lurus nggak perlu. Marshall tidak punya kemampuan medis, kemampuan teknis untuk penanganan hal-hal seperti itu. Marshall hanya dibekali kemampuan untuk menangani hal-hal teknis yang berkaitan dengan track atau istilah kami di sisi safety plan. Tapi dari sisi medis itu mutlak menjadi kewenangan dari para medis di bawah komando yang namanya CMO atau Chief Medical Officer. Jadi memang ketentuannya seperti itu. Jadi malah salah kalau kemudian ada pembalap terluka, tidak bisa bergerak, tapi kemudian ditolong oleh Marshall. Mungkin cara ngangkatnya tidak benar, injuri yang sudah terjadi bisa jadi bertambah parah, kan seperti itu ya. Makanya kenapa di dalam peraturan balap Marshall tidak boleh ikut menangani pembalap yang terluka. Dia hanya bisa memberikan assist saja. Misalkan ketika ditandu mungkin jaraknya jauh, terlalu berat atau seperti apa, dia bisa ikut membantu mengangkat. Tapi sama sekali tidak diperbolehkan untuk membantu penanganan medisnya. Bang, kalau tahapan penanganan kecelakaan itu seperti apa Bang? Sedikit. Misalkan seperti tadi ya, begitu race director mendeklar red flag, berarti kan balapan dihentikan. Ketika red flag dideklar, kita harus tetap aware ya terhadap situasi, apakah masih ada motor yang lewat atau seperti apa. Begitu lintasan sudah dinyatakan aman, maka race control akan memerintahkan Marshall untuk masuk ke dalam trek, melakukan recovery terhadap motor-motornya dan juga serpian-serpian yang berjajaran di trek. Begitu juga dalam waktu yang bersamaan CMO memerintahkan para tenaga medis ya, kita sebutnya tenaga medis yang di trek itu sebagai ground post atau dokter on foot. Nah,
digerakkan ke situ. Para medis yang pertama kali datang, dia pasti akan melakukan assessment terhadap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.